pasal 16 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membacakan bagian ini dan saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, ya. Saya akan membacakan pelan-pelan, ya. Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 9. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Bro, tolong hidupin TV-nya, ini saya lupa. Itu ada remote-nya di sana. Ya. Ayat 3 ya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak kuat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Kata bendahara itu kepada orang itu, terimalah surat hutangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Jadi disuruh merubah surat hutang. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat hutangmu dan tulislah menjadi 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sebenarnya lebih tepat kalau sampai ayat 13, tetapi nanti korbannya kepanjangan. Jadi sampai ayat 9 saja dulu. Nah, bendahara yang tidak jujur, ya, di dalam terjemahan lain diterjemahkan, khususnya dalam kebanyakan terjemahan bahasa Inggris itu manager, ya, tetapi dalam terjemahan LAI diterjemahkan bendahara yang ngurusin tentang keuangan, utang piutang dan sebagainya. Nah, bendahara yang tidak jujur, dan saya berikan satu tema yang mengikutinya, mempersiapkan kekekalan. Apa yang coba diceritakan atau apa yang bisa kita peroleh, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, dan bagaimana kisah ini berbicara kepada kita tentang kekekalan. Kalau kekekalan itu seperti ayat 9 dikatakan kemah abadi. Kalau bahasa orang Kristen hari ini surga. Ya. Bagaimana tindakan bendahara yang tidak jujur ini mengajari kita tentang mempersiapkan diri
untuk masuk ke dalam kekekalan. Ya, kita akan coba melihat ini sedikit demi sedikit, dan saya berdoa supaya saudara bisa mengerti kebenaran ini lalu mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sana diceritakan seorang bendahara yang menghamburkan milik tuannya. Dan kata menghamburkan ini sama dengan kata yang dipakai ketika anak bungsu meminta warisan kepada bapaknya, lalu menghamburkan hartanya ke negeri orang. Masih ingat itu? Kisah anak bungsu itu di Lukas pasal 15 itu. Persis perumpamaan sebelum ayat yang kita baca ini. Coba lihat ke kiri sedikit. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Menghamburkan. Nah, menghamburkan di sana itu menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Ya, jadi bendahara ini menghamburkan milik tuannya, uang tuannya. Lalu setelah tuannya mendapatkan informasi, maka tuannya memanggil dia supaya kemudian bendahara ini memberikan pertanggungjawaban. Laporan keuangan mana? Ya kan? Kemana saja kamu bikin uang ini? Saya mendengar kamu menghamburkan keuangan saya. Sekarang kamu bertanggung jawab. Dan setelah kamu bertanggungjawabkan itu, nanti kamu dipecat. Kan ada itu kan? Jadi bendahara ini tahu kalau dirinya akan dipecat. Next, dia bingung, ya, karena pada hari itu, zaman itu, saudara-saudara, seorang pengusaha atau orang yang bekerja kepada seorang pengusaha, kalau dia dipecat dari pekerjaannya, kemungkinan besar yang bisa dilakukan adalah menjadi seorang kuli atau pekerja ladang di ladang, atau mengemis. Bukan berarti dia tidak bisa jadi kuli, tapi harga dirinya jatuh kalau dia jadi kuli. Betul nggak? Tadinya Anda manajer, ya kan? Terus tiba-tiba jadi kuli, malu tidak? Ya, itu kondisi waktu itu. Apalagi kalau mengemis. Makanya dikatakan begini, waduh, di ayat 3 kan kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, nggak kuat. Mengemis, malu. Bagaimana nasibku nanti di masa depan kalau aku dipecat? Ya. Lalu dia membuat satu rencana, mempersiapkan masa depannya setelah dia dipecat oleh tuannya. Dia paling tidak, ini paling tidak ya, harus bekerja pada orang lain yang punya usaha, menjadi atau menduduki jabatan yang sama, menjadi seorang bendahara. Makanya dikatakan di ayat 4 itu kan, aku tahu ya apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Kata menampung aku di rumah mereka bukan berarti numpang di rumah orang, bukan. Menampung aku di rumah mereka itu artinya ada orang yang mempekerjakan aku seperti jabatanku sekarang. Itu artinya kata itu. Jadi dia mulai berpikir, saudara, tidak lama lagi aku akan dipecat tuanku. Apa yang harus aku perbuat? Bagaimana aku harus bertindak supaya masa depanku terselamatkan? Ini bicara tentang masa depan karir ya.
Bukan masa depan kekal, belum nanti masa depan kekalnya. Apa yang harus aku lakukan? Tuanku udah tahu tindakanku. Aku udah menghamburkan milik Tuanku. Tuanku marah, aku bakal dipecat. Kira-kira bagaimana caraku supaya masa depanku tidak terlunta-lunta? Karena mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Artinya tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan sang bendahara ini. Dia hanya cakap di bidang bendahara. Jadi dia harus pastikan setelah tuannya memecat dia harus pastikan bahwa ada perusahaan lain yang bisa menampung dia sebagai seorang bendahara. Lalu apa yang dilakukan saudara-saudara? Di ayat 5 dikatakan apa? Lalu ia memanggil orang yang punya hutang sama tuannya. Saudara perhatikan ini. Kepada yang pertama dia bilang, berapa hutangmu kepada tuanmu? 100 tempayan minyak. Zaman dulu kira-kira satu tempayan itu 8 liter. Jadi berapa liter ini? 100 tempayan minyak, satu tempayan 8 liter. Jadi ini kira-kira berapa liter? 800. Hah? 800. Ada yang bilang 800. Saya kunci jawabannya ya Om ya. Ibu bilang 8.000. Ya saya kunci jawabannya. Ada yang ketiga. 8 liter kali 100 berapa? Terus kenapa ibu lompat 8.000 itu kenapa? Namanya banyak lagi. Oh. Sepeda langsung terbang. Jadi banyak juga ya 800 liter ya. Nah, lalu utangmu 100 tempayan kan? Ini surat utangmu loh 100 betul. Ayo dulu kamu ubah jadi 50. Senang dong, betul nggak? Betul? Wih, harusnya bayar 100 jadi 50. Yang lain sini, berapa utangmu? 100 pikul gandum. Ya, kira-kira 100 karung gandum gitu. Nih, ubah jadi 80. Memang dikasih sini cuma 2 contohnya, tapi intinya adalah bendahara ini berbuat sesuatu. Kira-kira menurut saudara apa tujuan kenapa bendahara ini menyuruh orang yang berhutang itu mengubah surat hutangnya? Menarik simpati ya. Ada yang lain? Biasanya yang ditarik kan gerobak ya, ini simpati ya. Menarik simpati. Wah, ya. Dan memang itulah yang disasar. Makanya dikatakan supaya setelah aku dipecat oleh tuanku, ada yang mau menerima aku sebagai pekerjanya, bendaharanya minimal. Karena aku sudah memberikan keuntungan kepada mereka-mereka ini. Ini kita bicara dunia yang tidak jujur ya. Oke, jangan salah paham ya. Ini kita sedang bicara tentang dunia yang tidak jujur. Dan inilah praktek di dalam dunia yang tidak jujur itu. Tapi uniknya saudara-saudara, di ayat 8, coba seorang membaca ulang di ayat 8 itu. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, tetapi si Tuhan itu justru memuji tindakan bendaharanya. Tindakannya dulu. Tunggu dulu. Kalau kita bilang langsung ketidakjujuran, udah vonis tuh. Ya. Si Tuhan itu memuji tindakannya. Ini kan menjadi pertanyaan kan? Udah pertama hartanya dihambur-hamburkan, surat hutangnya malah dirubah. Kok tuannya malah memuji kan begitu kan? Mungkin saja tuannya ini orang yang intelektualitasnya bagus. Dia bisa membedakan mana yang harus dipuji, mana yang harus dihukum mungkin ya. Ini mungkin loh ya. Mungkin dia lihat, ya ampun,
karyawan saya ini cerdik betul dia ini, ya kan? Waduh, cerdik betul. Dia bisa menarik simpati orang walaupun dengan cara yang salah. Itu masih mungkin loh. Masih mungkin. Atau mungkin yang kedua, ya kan, mungkin yang kedua, justru bendahara ini sedang menjilat tuannya. Kenapa dikatakan menjilat tuannya? Ya dengan mengubah surat hutang, orang-orang yang berhutang itu memuji tuannya juga. Ih, baik betul tuanmu ya. Nah, kan gitu kan? Saudara menangkap? Ya. Bisa jadi si bendahara ini ya sedang memuji tuannya juga dengan mengurangi hutang-hutang mereka. Tapi kemungkinan ini agak tidak mungkin, ya kan? Karena apa? Tujuan si bendahara ini supaya hidupnya terselamatkan di masa yang akan datang, betul nggak? Jadi tindakan si bendahara ini pastilah bertujuan menguntungkan dirinya di masa yang akan datang, bukan menguntungkan tuannya. Dan ada kemungkinan ketiga nih, ya. Beberapa orang berpendapat begini, saudara. Pada zaman itu, tapi ini pendapat mereka ya, kemungkinan yang bisa kita gali. Pada zaman itu, ketika seseorang bertransaksi mewakili tuannya, maka setiap transaksi dia memiliki komisi di dalam transaksi itu. Jadi mungkin 100 tempayan minyak yang harus dibayar oleh orang yang berhutang, ada komisinya di situ. Kemungkinan komisinya 50 tempayan buat bendahara itu, 50 tempayan kembali ke tuannya. Jadi di dalam surat hutang itu, di dalamnya termasuk komisi. Tentu setiap zaman berbeda ya. Kalau kita kan tidak kan. Sekarang kalau kita bantu orang jual rumah, kita dapat komisi, tapi tidak ada di surat perjanjian, betul nggak? Ya, secara umum kita dapat komisi berapa persen? Oh, kecil sekali ya. 3% dari pemilik, 3% dari pembeli. Besar juga ya. Dulu setahu saya 2,5% dulu. Ya. Tapi itu kan tidak ada di surat perjanjian kan? Tapi zaman dulu beberapa orang berkata, sebuah surat hutang itu selalu memuat komisi yang diperoleh oleh si pekerja. Jadi si bendahara ini kemungkinan besar ya, waktu dia menjual 100 kaleng minyak, dia mempunyai komisi seharga 50 kaleng, ketuannya dia akan kembalikan 50. Jadi sebenarnya yang dipotong ini komisinya. Jadi tuannya itu nggak dirugikan lagi. Karena kalau tuannya dirugikan lagi, dia tidak hanya dipecat, dia juga akan dipenjara. Betul? Karena berbuat curang lagi, dia bisa dipenjara. Jadi berapa hutangmu? Katanya 100 pikul jelai. Nih, ubah jadi 80. Berarti komisinya 20. Komisinya nggak diambil, komisinya yang dibuang. Jadi ketika dia membuang komisinya yang sedikit itu, mungkin 20 ya, orang itu mungkin akan terkesan kepada dia. Lalu ketika dia dipecat dari jabatannya, kan orang-orang ini nggak tahu kalau dia mau dipecat kan, yang berhutang ini kan, mungkin dia akan membuat cerita, lalu mungkin mengungkit kebaikannya ini, bisa jadi kan, sehingga dia bisa diterima di perusahaannya orang tersebut. Mengerti ya saudara ya? Mengerti apa enggak nih? Kalau enggak saya habis nih, susah nih. Iya kan? Menangkap ya? Jadi yang dipotong ini adalah komisinya, di mana orang yang berhutang ini tidak tahu permasalahan si bendahara ini. Tapi yang dia tahu, wih baik banget bendahara ini kan, harusnya saya bayar 100 kaleng,
komisinya dikasih saya. Jadi cuma bayar 50 kaleng. Harusnya saya bayar 100 pikul jelai, komisinya yang 20 nggak dihitung. Jadi saya cuma bayar 80. Tuannya nggak dirugikan, karena uang tuannya tetap kembali. Tapi yang dia potong komisinya. Si yang berhutang tidak tahu masalahnya. Begitu suatu hari dipecat, dia akan datang. Aduh, susah saya. Memang berat pekerjaan ini. Perusahaan kami mengalami ini. Saya nggak punya pekerjaan lagi. Kamu bisa nggak? Ya, dulu waktu kamu susah, saya bantu kamu. Kamu begitu kan biasanya kan? Betul? Betul? Ingat waktu saya potong 50 kaleng harga minyak? Itu waktu itu saya karena kasihan lo lihat kamu. Ya bagaimanapun. Tapi sekarang saya mengalami masalah. Bagaimana? Ternyodong. Iya ya, dia juga dulu udah tolong saya. Diterimalah di perusahaannya. Makanya dikatakan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka, perusahaan mereka. Saya mau tanya, kalau ini yang kita anut, kita terima kemungkinan ini, apakah tindakan bendahara yang kedua salah? Tindakan pertamanya kan menghamburkan milik tuannya, itu salah ya. Tindakan yang kedua kan mengubah surat hutang, salah enggak? Kenapa salah? Kan komisinya yang dipotong. Bosnya nggak rugi apa-apa. Uangnya tetap dikasih sama bosnya. Bosnya harus dapat 1 juta, tetap 1 juta. Bagaimana? Ayo. Ini yang dikasih ini komisinya nih. Bu Rini beli meja bulat dari saya. Meja bulat ini punyanya Burut. Ya kan? Burut kasih modal, udah Pak Sam, juallah dari saya 1 juta. Lalu saya jual ke Bu Rini 1,5. Untung saya berapa? 500. Lalu sekarang saya lihat Bu Rini lesu-lesu, udahlah Bu Rini yang 500 nggak usah. Ya 1 juta aja, tetap saya kasih 1 juta ke Burut. Burut dirugikan tidak? Tidak. Apakah salah tindakan saya? Tidak. Karena tidak merugikan orang lain. Yang salah itu tindakan pertama, karena merugikan bosnya, menghamburkan miliknya. Makanya bosnya panggil dia. Nah inilah yang dipuji oleh si bos ini. Ini yang dipuji oleh si bos ini. Ide utama yang dimunculkan di sana adalah apa saudara? Cerdik, bijaksana. Nah kata yang dipakai di sini pronimos. Kata yang dipakai pronimos, kata yang sama juga dipakai dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang berkata, barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang pronimos, yang bijak. Jadi kata pronimos ini selalu merujuk kepada tindakan yang bijak, yang betul, yang benar, yang tidak merugikan orang lain. Tindakan sebaliknya yang merugikan orang lain disebut moros. Makanya orang barat itu mengadopsi kata moros tapi menjadi moron. Pernah kalau nonton film orang ngamuk, dasar tolol, you moron katanya. Pernah dengar itu? Itu artinya dasar tolol gitu. Moros dalam bahasa Yunani. Kata yang dipakai itu pronimos, saudara, cerdik. Dan kata pronimos sekali lagi selalu merujuk kepada pemahaman yang seorang yang bijak, yang dapat melakukan sesuatu dengan tepat dan benar dan tidak menyalahi hukum. Bijak, cerdik. Kata yang mirip tetapi negatif, licik. Betul? Cerdik dan licik itu beda. Betul nggak? Saudara suka nggak dibilang licik? Cerdik? Suka? Lumayan. Orang yang pandai dibilang
cerdik cendikiawan. Nggak ada licik cendikiawan tuh nggak ada. Jadi saudara-saudara, poin yang mau ditampilkan di sini adalah cerdik dan bijaksana. Ketika bendahara ini tahu dia bakal dipecat, dia berbuat satu skenario yang tidak merugikan tuannya, karena kalau skenario kedua tetap merugikan tuannya, dia akan dipenjara. Ingat Matius 18, ketika Yesus memberikan perumpamaan seorang yang berhutang tidak bisa bayar hutangnya, dia harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Hukumnya memang penjara, tapi tuannya ini baik, dia cuma memecat. Tapi kalau terjadi peristiwa kedua, dia pasti dipenjara. Faktanya tidak. Tuannya ini bahkan memuji tindakan bendahara ini. Tindakan pertama di mana bendahara ini menghamburkan harta tuannya itu salah. Tapi tindakan kedua di mana dia merencanakan dengan sangat bijak kehidupannya di masa depan, itu yang dipuji oleh tuannya. Makanya tuannya berkata di ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Kata tidak jujur di sana merujuk kepada peristiwa pertama, di mana bendahara ini menghamburkan milik tuannya. Tapi peristiwa kedua dipuji oleh tuannya, karena tuannya melihat bendahara ini bijaksana. Dalam keadaan terjepit, dia tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan masa depannya. Nah, itu dia. Makanya tadi saya kasih judul bendahara yang tidak jujur, lalu dibawahnya mempersiapkan kekekalan. Itu dia saudara-saudara. Ya. Next. Bendahara tersebut mempergunakan kesempatan. Ingat, ini kata kunci. Apa? Kesempatan. Bendahara tersebut mempergunakan kesempatan yang ada untuk menyelamatkan masa depannya. Dengan cara apa? Dia mengorbankan uangnya yang sedikit, komisi tadi. Betul? Dengan cara yang cerdas dan bijaksana, dia mengorbankan itu untuk mendapat keuntungan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang, supaya ketika dia dipecat oleh tuannya, orang yang tadi dia tolong itu bisa menerima dia dan membuka tangannya, menerima dia di perusahaannya. Alkitab mengatakan ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Itu artinya ada orang yang mempekerjakan dia sebagaimana dia taat ini, yaitu seorang bendahara. Sampai di sini dapat ya? Oh nggak dapat? Bisa saya ulang dari awal ini kalau gitu. Sampai di sini saya berhenti beberapa saat karena berikutnya saya akan bicara tentang spiritualitas. Secara rohani ini penting. Secara spiritual idenya kita adopsi. Ingat apa yang kita adopsi? Ide. Idenya kita adopsi, bentuknya bukan. Karena udah nggak ada lagi sekarang begitu kan, gitu kan? Idenya yang kita adopsi. Apa idenya? Mempergunakan kesempatan yang masih ada dengan sangat bijak untuk mempersiapkan kekekalan. Itu idenya itu. Makanya dia dipuji sama tuannya. Awal-awal kita baca ini kan lucu ya, betul nggak? Orang kok tidak jujur kok dipuji ya? Tapi setelah kita tahu ide-ide dibalik dari tindakan-tindakannya, justru benar, bendahara ini bijak sekali. Kesalahan pertama dia tidak ulangi di perbuatan kedua. Karena kalau dia ulangi, hancur hidupnya. Hancur hidupnya. Dia akan masuk penjara. Tetapi kesalahan pertama dia tutupi dengan antisipasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ide ini akan kita adopsi pagi ini. Ya, bendahara tersebut mempergunakan kesempatan yang ada
Secara spiritual idenya kita adopsi, yaitu supaya kita mempergunakan kesempatan yang masih ada untuk mempersiapkan dengan baik dan bijak perjalanan kita menuju kemana? Kekekalan, menuju ke surga. Ini ide utamanya. Betul saudara? Kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Betul kan? Ada lagu yang bagus tuh. Tahu lagunya? Bila waktu telah apa? Teman sejati hanyalah apa tuh? Iya kan, kalau waktu sudah berhenti, sama dengan ungu tuh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Enak sekali kamu tahu ajalmu. Nanti sejam sebelum ajal bertobat. Orang tidak tahu kapan waktunya akan berakhir di dunia ini. Itu idenya. Tuhan datang itu dengan dua pengertian. Pertama, Tuhan datang kepada orang per orang melalui apa? Kematian. Jika si A mati, berarti Tuhan sudah menjemput dia, Tuhan sudah datang, waktunya berakhir. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk orang itu. Tidak ada kesempatan. Ingat di dalam kitab Lukas perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Ingat itu? Memang di sepanjang kitab Lukas ini rata-rata orang kaya itu dianalogikan sebagai sesuatu yang peran antagonis, yang jahat. Ya nggak tahu juga tuh. Lukas ini apa sentimen sama orang kaya? Tapi enggak, tetap ada latar belakang di baliknya. Suatu hari nanti kita bisa khotbahkan gitu, supaya saudara nggak sentimen sama orang kaya ya. Siapa tahu saudara suatu saat jadi kaya, kan gitu kan? Nah ini baru aminnya kencang. Tadi kok susah kan kamu? Ya. Tadi saya sampai di mana ya? Hah? Oh iya, Lazarus dan orang kaya. Apa yang terjadi pada mereka berdua? Mereka berdua sama-sama meninggal. Lazarus karena dia perbuatannya dinilai benar, sementara orang kaya dinilai salah. Orang kaya digambarkan langsung masuk ke dalam satu tempat yang digambarkan di dalamnya ada api yang bernyala-nyala sehingga dia merasa kepanasan, tersiksa. Sementara Lazarus digambarkan sedang duduk bersama dengan Abraham. Lalu orang kaya ini bilang, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus ke sini. Singkat cerita Abraham bilang apa? Tidak ada jalan untuk kami ke sana, maupun kamu dari sana ke sini. Tidak ada jalan. Ya kan? Ada anekdot nih, tapi ini anekdot ya. Kenapa katanya jalan ke surga dan neraka itu nggak ada? Itu gara-garanya saudara, suatu hari memang itu mau dibangun katanya. Jalan antara surga ke neraka. Pihak surga, pihak neraka diskusi, taken tender 50-50, 50-50 tanggung biaya. Semua disediakan masing-masing biaya pengerjaan dan sebagainya. Tenggak waktu 2 minggu pembangunan. Start dari neraka pembangunan lancar. Pas 2 minggu selesai 50%. Selesai jalan itu menuju surga 50%. Tugas mereka toh selesai toh. Dari surga belum jadi. Lalu dikatakan, "Woi, surga, kami sudah selesai nih 50%. Mana jalan surga ke neraka 50%?" Orang surga mengeluh dong. Bagaimana Anda tidak cepat selesai? Kontraktor, pemborong, ahli bangunan semua di situ. Semua di neraka, ya cepat dong. Itu aneh. Jangan dimasukkan dalam hati.
Jangan nanti saudara pemborong, waduh, bukan, itu anekdot. Karena katanya pemborong, arsitek, semuanya ada di sana katanya. Jadi saudara-saudara tidak ada jalan. Ketika seseorang mati, maka baginya tidak ada lagi kesempatan apapun untuk mengubah kekekalannya. Tidak ada. Itu yang kita yakini loh. Jadi kalau Anda berkata, Pak, di sebelah sana ada keyakinan ini, itu kan di sebelah sana. Di sebelah sini nggak ada keyakinan itu. Ya, sekali manusia mati, baginya tertutup kesempatan apapun terkait kekekalan. Kalau dia mati di dalam kesetiaannya kepada Kristus dan kehendak Tuhan, maka dia akan ke surga. Tapi kalau dia mati tidak dalam kesetiaan dan kehendak Allah, dia ke tempat lain yang bukan surga. Itu kedatangan Tuhan kepada orang per orang. Kedatangan Tuhan secara umum adalah nanti ketika sangkakala berbunyi kata 1 Tesalonika pasal 4, maka Tuhan akan datang menjemput kita di awan-awan. Itu kedatangannya yang kedua secara umum. Dan kita tidak tahu apakah kita akan sampai kepada yang disebut kiamat itu. Karena nanti akan ada orang juga hidup. Enggak semua orang mati baru kiamat. Lah kalau semua orang mati terus yang mati terakhir yang ngubur siapa? Kasihan dong dia. 1 Korintus 15 juga kan bilang gitu kan? Aku menyatakan kepadamu sebuah rahasia, tidak semua dari kita akan mati. Tapi pada waktu sangkakala ditiup, ceritakan tentang kedatangan Tuhan. Mereka yang mati terlebih dahulu di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Setelah itu kita yang hidup, katanya. Kita yang masih hidup diangkat. Berarti pada waktu Yesus datang nanti, ada orang yang masih hidup. Tidak semua akan mati. Jadi jangan bilang kalau Anda sakit hati, biarpun kau cantik, ganteng, mati juga ya kau. Belum tentu dia mati. Ya, jangan bilang gitu sama orangnya. Belum tentu dia mati. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus mempergunakan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan kekekalan kita. Dan salah satu, ini ingat, ini juga kata kunci. Salah satu bagian penting yang harus kita perhatikan terkait dengan mempersiapkan diri kita kepada kekekalan adalah terkait dengan uang. Nah, ini kan bicara uang kan? Wah, ini kayaknya agak serem nih, nggak ada amin ini. Aduh, uang lagi Pak. Uang aja Bapak ini ngomong. Saya baru kali ini ngomong. Salah satu, perhatikan, salah satu aspek yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam usaha mempersiapkan diri kita kepada kekekalan adalah terkait dengan uang. Ya kan? Uang. Siapa yang tidak kenal uang? Ada yang tidak kenal uang di sini? Karena ada lagunya, uang bermacam-macam uang, ya kan? Oh itu ayam, sorry. Iya ayam. Ya kan? Dan dalam bahasa Ibrani, kata uang ini atau kata kekayaan ini diambil dari kata mamon. Mammon. Bahasa Arabnya itu mammona. Ya, mammon. Dari kata mammon ini berasal satu kata dalam bahasa Ibrani yang sering kita ngomongkan di gereja. Apa itu? Amen. Dari kata ini ada ditarik kata amen. Dari kata mammon. Unik ya. Jadi kata amin yang sering kita ngomong amin itu ditarik dari kata ini, saudara-saudara. Mammon ini. Apa sih arti mammon ini? Arti amin apa sebenarnya? Arti amin itu berarti aku percaya, ya kan?
Jadi arti kata mamon atau mamonah dalam bahasa Arab, sesuatu yang kepadanya aku taruh kepercayaanku. Makanya di dalam dunia, kenapa kata mamon sering dihubungkan dengan uang dan kekayaan? Karena kebanyakan orang terikatnya dengan uang dan kekayaan. Kebanyakan, gak semua. Kalau kita orang yang senang berpangkat tinggi, lalu kita memakai semua cara untuk mencapai pangkat tinggi, maka mamon kita itu ya pangkat itu. Mamon itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaruh percaya. Makanya dari kata mamon ditarik kata amen, yang berarti aku percaya. Kan amen itu, saudara, apakah Anda percaya berkata amin, itu berarti aku percaya. Atau dalam bahasa Yunani, amin itu menjadi sungguh, sungguh aku percaya. Makanya waktu Yesus, kalau saudara baca di Injil, sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu teks aslinya bisa diterjemahkan dari kata amen, amen lego humin. Sungguh, sungguh aku berkata kepadamu. Jadi mamon menjadi salah satu faktor penting yang diajarkan oleh firman Tuhan terkait dengan kekekalan. Uang, kekayaan, jabatan, kemasyhuran sendiri bukan sesuatu yang salah. Tidak. Di perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami prosperity, kemakmuran. Abraham makmur, betul nggak? Daud makmur, Salomo sangat makmur. Jadi kemakmuran, uang, harta bukan hal yang salah. Apa yang salah dengan semua itu? Yang salah adalah ketika itu menjadi mamon dalam hidup saya. Ketika uang adalah satu-satunya yang saya perjuangkan at any cost, kata orang Batak. Artinya itu dengan cara apapun, by hook or by crook, dengan cara apapun, pokok saya harus dapat uang. Itu menjadi mamon bagi saya. Ya, saya percaya, saya menaruh percaya saya kepada uang, dan ini berpengaruh kepada kekekalan, saudara. Iya kan? Makanya ayat 8 dikatakan, anak-anak dunia ini lebih cerdik soal itu, tapi cerdiknya kadang-kadang salah. Makanya Yesus seakan-akan mengajari muridnya, kalau soal uang, kamu jangan kalah cerdik dengan orang-orang dunia. Tapi cerdiknya kamu bukan meniru apa yang mereka lakukan soal uang. Perlakukanlah uang secara tepat. Betul? Itu yang dimaksud ayat 8 ini. Makanya di ayat 9 dilanjut. Apa di ayat 9 itu? Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon tadi, uang tadi, supaya jika mamon itu tidak dapat lagi menolong, perhatikan, jika mamon itu tidak lagi dapat menolong, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ini tujuannya. Mamon yang tidak jujur, memang mamon itu mengacu kepada kekayaan, harta duniawi. Dikatakan tidak jujur sebab seringkali harta dunia menjadi sumber kejahatan kita, betul? Bahkan Timotius berkata, cinta kepada uang adalah akar dari segala kejahatan. Walaupun tidak punya uang juga menjadi akar kejahatan. Tapi cinta kepada uang itu menjadi penyebab terbesar orang menjadi jahat. Cinta loh ya, ada kata cinta loh. Betul kan?
Saat ini koruptor-koruptor udah gak tertunduk malu. Pakai rompi orange, halo, ya kan? Koruptor hari ini bukan lagi perbuatan yang memalukan. Saudara-saudara, menipu, merampok, mendustai, menyalahgunakan, itu bukan lagi dianggap hal yang memalukan hari ini. Begitulah orang-orang dunia memperlakukan mamon. Tapi Yesus berkata jangan. Mamon itu memang tidak jujur karena seringkali dipakai menjadi alat dengan cara yang tidak benar. Memiliki mamon tidak salah. Yang seringkali disoroti oleh firman Allah adalah cara kita menggunakan mamon. Betul nggak? Lalu dikatakan ikanlah persahabatan. Ayat 9, ikanlah persahabatan. Ini tidak berarti bahwa kita disuruh menggunakan uang dengan cara yang tidak jujur. Bukan. Ini anjuran supaya kita menggunakan uang dengan cara yang bijaksana. Pronimos. Kembali muncul. Seperti bendahara yang tadi dalam tindakan yang kedua. Uang, harta, kekayaan harus kita pakai dengan cara yang bijaksana, yang benar, bukan dengan cara yang salah. Saudara, hari ini banyak orang mengandalkan uang. Segala urusan uang. Apalagi punya uang. Yang gak punya uang saja sering mengusahakan supaya semua urusan pakai uang. Betul? Itu yang gak punya uang loh. Ngurusin misalnya, udahlah supaya cepat main tembak aja. Padahal uang gak seberapa juga. Iya kan? Supaya urusan lancar, ya kasih tiplah di bawah meja. Itu kan menggunakan uang dengan cara yang tidak benar. Betul nggak? Artinya berkat Allah yang diberikan kepada kita bukan untuk itu, akhirnya lari untuk itu. Bagaimana kalau sudah begitu? Jadi mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur bukan berarti mempergunakan uang sesuka-suka kita, bukan. Tapi Yesus berkata, dia katakan anak-anak dunia ini lebih cerdik. Kamu juga harus cerdik menggunakan mamon. Artinya apa? Jangan kalah cerdiknya sama mereka, tapi dengan cara yang benar. Manfaatkan semua sumber daya, manfaatkan semua sourcesnya, tapi dengan cara yang tepat. Itulah pesan Yesus tentang kekayaan dan uang. Dan saudara tahu, ya, kalimat berikutnya yang harus menggugah kita, apa itu? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Ini firman Allah loh yang ngomong. Artinya apa? Kekayaan, uang, jabatan, whatever, apapun itu saudara-saudara, suatu hari nanti tidak dapat lagi menolong kita. Kapan itu terjadi? Waktu kita mati. Apakah Anda bisa dibangkitkan kalau punya uang banyak? Mati nih kan? Mati kan? Ditaruh 4 hari di situ. Ditaruh uang 100.000 dikelilingi peti mati semua supaya Anda bangkit. Bisa? Mau dicoba? Artinya mamon bisa saja kehabisan kuasanya. Ini kita tidak bicara hal-hal negatif. Bagi anak Tuhan pun begitu kan. Biarpun kita menggunakan mamon dengan cara yang baik, mamon itu sendiri akan ada waktu kadaluarsanya bagi kita. Ketika kita mati. Ada yang bilang makan, mati. Itu kelemahan guru sekolah minggu itu. Anak-anak waktu Yesus mati dia dikubur, dan pada hari ketiga dia bang. Anak-anak dari teman-teman di Ambon yang bangka guru, 3 hari.
Ya. Ada waktunya mamon itu tidak lagi berguna buat kita. Nggak usah matilah. Anda miliarder, sakit, kolesterol tinggi 400, pengen makan bakso yang harganya cuma 25.000 tanpa usus. Bisa makan bakso? Anda lihat bakso? Uang banyak, miliaran, cuman butuh bakso 25.000 tanpa usus. Gak bisa. Mamon bisa? Gak bisa. Ada waktunya mamon itu tidak berguna sama sekali. Makanya firman Tuhan bilang, ikat persahabatan dengan mamon. Pakai mamon itu dengan cara yang benar. Pakai mamon. Jangan Anda taruh percaya kepada mamon. Makanya nanti di ayat 13 apa dikatakan? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ia akan membenci seorang, mengasihi yang lain. Lalu ditaruh di sana. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yang dimaksud dua tuan itu mamon dan Allah. Gak bisa, sudah. Mamon akan tiba pada hilangnya kuasanya. Gak mungkin mamon itu berguna buat kita terus. Apa yang berguna buat kita? Persiapan kita untuk kekekalan, kesetiaan kita kepada Allah. Karena itu tadi idenya kan? Ya kan? Si bendahara itu kan itu idenya. Dia cerdik, dia mempersiapkan kekekalan. Dan salah satu aspek yang diteropong oleh Yesus terkait dengan kekekalan adalah mamon, uang. Bagaimana cara kita menggunakan uang itu menentukan kekekalan kita. Makanya di ayat 9 kalimat terakhir apa? Jika mamon itu tidak lagi dapat menolong, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kenapa diterima di dalam kemah abadi? Karena ayat 13 tadi, kita tidak mempertuankan mamon. Yang kita pertuankan itu yang kekal, sementara mamon tidak kekal. Yang kekal itu siapa? Allah. Makanya waktu kita nanti mati, mamon tidak lagi berfungsi, Allah tetap hidup, kita diterima. Tapi kalau kita salah menggunakan mamon, kita percaya kepada mamon, kita menggunakan apapun cara untuk mendapatkan mamon, ketika mamon itu sudah tidak dapat menolong lagi, kita tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa menolong kita di kekekalan. Tapi kalau kita hanya percaya kepada Allah dan mamon sebagai penopang hidup yang kita gunakan dengan baik dan benar, suatu hari kita mati, Allah tetap hidup. Amin. Masuk di akal ini? Pelajaran ini? Amin. Ingat apa arti kata amin? Dari mana tadi kata itu? Bukan Rakona. Rakona itu tetangga saya di Jakarta Selatan. Mengacu pada kehidupan kekal, kamu diterima di kemah abadi. Jadi saudara-saudara, salah satu, sekali lagi saya ulang ini terakhir sudah. Karena terakhir saya ulang 4 kali. Ini masih 2 kali. Salah satu aspek penting di mana kita mempersiapkan kehidupan kekal oleh Yesus diteropongnya adalah terkait dengan harta, uang, jabatan. Bagaimana kita mempergunakan uang? Ayo. Kalau uang hanya kita gunakan untuk memuaskan hidup kita, hidup tidak akan pernah terpuaskan oleh apapun. Betul? Tuhan, coba Tuhan kasih saya sepeda, pasti saya rajin ke gereja. Kan enak toh? Sekarang saya nggak punya sepeda nih Tuhan, jalan kaki jauh. Tuhan kasih sepeda, mulai nambah kayak Pak Dekaslan. Tahu Pak Dekaslan? YouTuber yang udah tua itu. Tuhan, coba saya dikasih motor, pasti rajin saya ke gereja. Ini sepeda capek Tuhan. Dikasih motor Mio generasi terbaru. Namanya bukan lagi Mio, Mia. Kan generasi terbaru, Mia. Coba Tuhan kasih saya mobil yang kecil-kecil aja. Coba enggak panas Tuhan. Kalau musim hujan pasti saya tepat waktu. Apakah
manusia itu pernah puas? Saya sudah menyaksikan banyak manusia termasuk saya yang tidak pernah puas. Saudara-saudara, tidak ada kepuasan. Ya, jadi jangan gunakan uang atau mammon hanya untuk kepuasan. Gunakanlah sebagian uang kita untuk menolong kerajaan Allah. Amin. Oh, aminnya sedikit nih. Amin. Lo benar lo. Itu tabungan kekekalan kita. Bukan berarti karena kita membantu gereja atau apa lalu kita masuk surga. Bukan. Itu bukti cinta saya kepada Tuhan. Amin. Mana ada orang pacaran I love you full to the moon, ngajak makan bakso aja nggak pernah. Tapi kan cinta tidak ditentukan bakso yang. Memang cinta tidak bulat-bulat seperti bakso. Tapi bukti cinta adalah memperhatikan bahwa suatu kali aja lah makan bakso, kan gitu kan? Betul nggak saudara? Jadi jangan bilang, wah Tuhan nggak perlu uangmu. Ada pendeta-pendeta yang ngomong Tuhan nggak perlu uangmu. Pret. Lu kalau gerejamu nggak dikasih persembahan sama jemaat perpuluhan nggak, jemaat nggak perpuluhan, bisa jalan gerejamu. Itu Tuhan nggak butuh uangmu. Tuhan butuh uangmu. Amin. Kelolalah uangmu dengan baik. Salah satu tujuan kita diberi uang oleh Tuhan adalah kita memberkati pelayanan dan gereja Tuhan. Salah satunya, bukan satu-satunya loh. Salah satu. Salah satu. Amin saudara. Dan itu menentukan kekekalan kita. Supaya kamu ketika mammon itu tidak dapat lagi menolong, kamu diterima di kemah abadi. Udah selesai bro? Habis ya? Ini dia. Gunakanlah harta duniawi untuk tujuan kekal. Kelolalah hartamu dengan bijaksana, karena pengelolaan harta berdampak kekal. Kita tidak boleh menjadikan harta sebagai tujuan kita, karena harta itu bukan Tuhan. Tujuan kita hanya Tuhan. Makanya tadi jangan menyembah dua Tuhan. Gunakan hartamu dan uangmu sebagai alat untuk melayani Tuhan dan kerajaannya.